Shalom rekan muda, berjumpa lagi dalam Youth for Christ hari ini, edisi 16 September 2024. Hari ini bersama dengan saya, Joshua Bernando, yang melayani di GKI Tubagus Angke. Kita akan membaca, merenungkan tema Intellectual Humility yang diambil dari Amsal 22, ayatnya yang pertama sampai dengan 21. Ditulis oleh rekan pendeta Yohanes Putra Pratama. Sebelum kita merenungkan bagian bacaan ini, merenungkan tema ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami mau memulai segala aktivitas kami, mau memulai segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan bagaimana kami memiliki intellectual humility, kerendahan hati secara intelektual. Ajarkan kami Tuhan, agar kami dalam berperilaku, bertingkah laku, bertindak, berpikir, semuanya boleh kami lakukan dengan rendah hati. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tuntunan tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, fokus utama kita dalam bacaan Amsal pasal 22 tadi adalah pada ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Rekan-rekan, sekarang ini kita dituntut untuk memiliki intellectual humility. Apa sih intellectual humility? Ini adalah kesediaan seseorang untuk mengakui bahwa hal-hal yang dia yakini secara intelektual itu mungkin saja salah. Kemampuan ini berhubungan dengan sikap keterbukaan, rasa penasaran, sampai toleransi terhadap perbedaan. Seseorang dengan intellectual humility punya keterbukaan terhadap perbedaan, mau belajar dari orang lain, bahkan kerelaan untuk berkolaborasi dengan pihak yang lain. Lawan dari intellectual humility adalah intellectual arrogance. Amsal hari ini mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai manusia, semua dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin punya materi yang lebih kaya, ada yang mungkin berkekurangan, ada yang cukup-cukup saja. Tapi pada dasarnya semua adalah ciptaan Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang kedua. Salah satu kebijaksanaan yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang tertera dalam ayat yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa orang yang bijak akan bersembunyi ketika melihat bahaya. Kata bersembunyi bisa berarti menghindari. Namun dalam kacamata kebijaksanaan, sembunyi dapat diartikan sebagai kesediaan untuk bersikap tenang dan berani berhenti sejenak untuk kembali belajar dan menimbang pilihan ketika menghadapi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Dengan kata lain, seorang yang bijaksana memiliki kerendahan hati. Rekan muda, perbedaan khususnya strata sosial adalah realitas kita. Kerendahan hati dapat menjadi perekat antar manusia yang berbeda. Maka jadilah rendah hati, belajarlah rendah hati, milikilah intellectual humility apapun kondisi sosial kita saat ini. Tuhan akan memampukan kita menghadapi bahaya dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami dihadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kondisi, situasi yang seolah menuntut kami untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan kami, kemampuan-kemampuan kami, kecerdasan intelektual kami. Tuhan, kami mohon Tuhan, di tengah kondisi yang demikian, kami boleh senantiasa memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kerendahan hati untuk mengakui perbedaan yang ada di hadapan kami. Dan bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tapi kami mau belajar, terbuka satu dengan yang lain. Belajar untuk diperlengkapi satu dengan yang lain. Ini kami Tuhan, kami serahkan hari ini
Langkah hidup kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan, sampai di sini dulu Youth for Christ kita hari ini. Sampai jumpa di Youth for Christ berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol notifikasi agar tidak lupa diingatkan untuk Youth for Christ berikutnya, dan juga tombol like kalau rekan-rekan menyukai renungan pagi hari ini. Jangan lupa juga dibagikan untuk teman-teman lainnya ya, untuk jadi berkat juga. Sampai jumpa di Youth for Christ berikutnya. Tuhan memberkati.